Hai guys, kita jumpa lagi kali ini dalam episode Success Story. Untuk episode ini saya ditemani oleh Baim Wong. Siapa yang tidak kenal dengan Baim Wong? Amin. Baim Wong ini salah satu dari YouTubers tertinggi di Indonesia. Luar biasa. Amin. Thank you bro. Manggil saya Pak atau Bro Bos? Udah diganti hari ini, pokoknya manggilnya Bro Bos. Kalau Pak itu kan terlalu bro aja. Nggak enak. Bekas bos kita semua. Oke. Jadi Baim juga mungkin sudah tidak asing lagi sebagai salah satu orang anak muda yang sangat dermawan lah, kita tahu kegiatannya Baim seperti apa. Dan memang real semuanya ya bro ya. Amin. Nah, aku ada beberapa pertanyaan yang tentunya mewakili kita punya penonton juga. Apa pertanyaan? Penasaran. Iya, kan Success Story ini saya selalu memberikan motivasi juga kepada penonton kita. Apa motivasinya? Tentunya mencontoh perjalanan seseorang. Ya kan, mungkin posisi Baim hari ini berada di posisi ini, pasti ada jatuh bangunnya. Betul. Nggak mungkin langsung di atas. Betul. Nah, biar penonton kita belajar juga sih seperti apa susahnya perjalanan Baim sampai bisa seenak hari ini. Jadi sebenarnya panjang makanya. Panjang banget ya. Jadi kalau kita mulai dari umur mungkin 15-20 tahun lah, awal-awal mungkin gimana bro bisa masuk di dunia entertainment dulu kan? Iya. Berarti emang dari awal banget ya? Iya, aku pengen tahu nih cita-cita dari dari masih kecil. Siapin durasi nih, panjang banget. Iya, nggak apa-apa. Oke, saya itu lahir dari 5 bersaudara ya. Saya dari umur mulai 21 lah, saya itu ada kesempatan untuk langsung aja ke kerjaan ya. 21 itu saya ada kesempatan untuk main satu sinetron yang kebetulan dia itu ketemu sama saya di mall. Jadi saya jalan di mall, tiba-tiba ada satu orang dari casting director yang bilang, mau nggak ini? Waktu itu direkturnya adalah Nayato. Oh iya. Kita kenal semua di sekeliling ini. Semua ini dunia seru kita. Nih pokoknya. Kita. Dan bukan kebetulan tadi juga Nayato baru WhatsApp udah lama ya. Iya, bukan suatu kebetulan ya. Lucu juga ya. Iya. Aku banyak bikin film sama Nayato. Iya, makanya tadi juga. Dan Raffi juga mulainya dari Nayato juga. Iya, makanya. Iya, betul. Nah, kebetulan saya pertama kali sama Raffi juga. Oh ya? Iya, sinetronnya. Oh, sinetronnya. Sinetronnya sama Raffi juga. Dia pertama kali sama saya pertama kali sama dia. Dan waktu itu juga saya belum lulus kuliah juga. Itu gampang ya kerjanya, dalam arti gampang, tapi pas 2003 itu saya berhenti karena saya ngerasa nggak nyaman. Oke. Di depan kamera itu selalu grogi, habis itu juga kok ngerasa kayak istilahnya kok bukan dunia gue ya, dalam arti ini kok grogi mulu ya gitu loh istilahnya. Akhirnya kita berhenti tuh 2005. Dan 2003, 2005, 2006 saya mau kembali lagi gara-gara memang walaupun saya dari keluarga yang berkecukupan ya, cuman saya itu nggak pernah minta dari orang tua, terkadang pengen maunya sendiri terus semuanya. Dan akhirnya saya berusaha balik lagi. Nah di situ tuh mulai yang namanya kerja keras. Jadi di situ itu saya ingat banget potong rambut itu sebenarnya sampai 4-5 kali ya saya potong rambut, dan sebenarnya potong rambut itu cuma bisa ke PH itu lagi untuk absen. Mana kerja buat gua gitu loh. Dan saya sampai hafal kok PH-PH-nya itu hafal banget. Jadi ke PH ini belum diinin juga, besoknya kita potong rambut. Saya udah ini loh potong rambut sana lagi. Dan itu terus keliling-keliling, dan akhirnya ada satu PH yaitu Multivision waktu itu ya. Dia itu ngasih kerja ke saya, dan setelah itu baru ke Cinemark itu tiba-tiba ngelirik saya. Itu tahun 2005 ya nggak salah. Yang saya itu 2004 apa 2000, pokoknya 2005-2006 itu saya cincin. Nah di situ saya kayak istilahnya bisa dibilang kayak apa, roket lah ya. Jadi tiba-tiba semua orang tahu saya. Nah, kalau saya bilang pas waktu saya bolak-balik untuk ke PH itu banyak sekali kejadiannya. Ketika ditolak, kita balik lagi terus bilang kayak
Cuman namanya istilah berserah diri itu sangat besar ya. Arti kata berserah diri sama Allah mungkin kepercayaannya tergantung ya kepercayaan masing-masing. Cuman kalau menurut agama saya itu kalau berserah diri itu kita menyerahkan semua, yang penting kita kerja keras. Betul. Hasilnya apa itu ya kita terima aja, tapi habis itu kerja keras lagi gitu loh. Iya, Dan waktu itu saya nggak terima ya nggak apa-apa, tapi nggak pernah stres. Akhirnya saya minjem lagi uang dari teman saya untuk gunting rambut aja, saya minjem, namanya Ardian. Makanya saya nggak pernah lupain orang-orang yang pernah istilahnya sama saya itu baik banget. Ada juga di atas tuh Niko. Jadi saya tuh sampai sekarang tuh ada satu kelebihan yang mungkin saya bisa kasih tahu ya, dalam arti mungkin juga bisa jadi masukan semua. Saya tuh tipikal orang yang punya mimpi sangat besar. Ketika nggak berhasil, tapi saya yakin gua akan berhasil nih, nanti akan begini gini. Ini kita belum bicara bisnis nih, masih istilahnya panjang banget iya. Benar-benar saya tuh. Berarti punya intuisi lah kurang lebih. Iya, istilahnya itu mungkin ya, Iya, karena saya juga belajar intuisi juga, afirmasi, tapi itu 2016. Cuman saya memang nggak tahu kenapa punya pemikiran yang sampai sekarang pun saya sekarang posisi ini nih, saya udah tahu tuh istilahnya gambaran saya ke sana itu kapan, kayak gimana saya. Tapi walaupun gagal lagi, nanti gua akan ke situ, lihat aja. Sama seperti rumah gitu ya, rumah belum ada gitu ya, kayak mimpi punya rumah ini, tapi udah digambar tuh rumahnya nanti akan begini. Udah ada getaran positifnya. Iya, betul, itu dia. Nah, pertanyaan saya gini, Baim, waktu Baim grogi-grogi terus melepaskan, nah itu bagaimana memotivasi diri lagi? Kan itu kan ibaratnya quit lah. Ibaratnya pada saat itu Baim jadi loser lah. Betul. Karena mungkin depan kamera grogi. Betul. Akhirnya give up. Ya. Nah, bagaimana kembali lagi dengan satu keyakinan bahwa gua bisa nih jadi aktor yang bagus. Betul. Jadi waktu dulu tuh ada 3 ya, antara kuliah, biliar saya juga tekunin, sama satu lagi adalah acting. Oke. Papa maunya saya kuliah. Kalau kamu biliar, tapi kalau itu kayaknya kamu iseng-iseng doang deh, kata gitu. Dan akhirnya saya apa yang membuat saya tuh orangnya detail. Saya tuh orangnya benar-benar mau berusaha ya. Jadi ketika saya udah mau mulailah saya membaca buku semuanya, dan ternyata buku tentang acting di Indonesia itu tidak banyak. Nggak banyak, betul. Jadi saya tahu ada 11 tim doang yang buku lama tuh. 11 tim saya banyak sekali buku, toko buku mana tentang acting saya semuanya saya beli, dan cuman ada satu ya, itu ada persiapan seorang aktor, Stanislavski, sampai sekarang juga itu buku biru, sampai sekarang itu masih jadi panduan saya. Jadi saya itu benar-benar belajar, dan akhirnya misalkan ada yang saya suka, waktu itu Denzel Washington sama Leonardo DiCaprio ya. Oh iya. Iya, jadi dulu tuh saya selalu setiap habis diasin, saya pause, saya ngelakuin pakai bahasa saya. Latihan di situ karena saya belum ada tempat latihan gitu loh. Karena waktu itu belum ada latihan yang acting di kita itu waktu itu masih tabu banget. Acting buat saya itu benar-benar susah mencari ilmu acting di Indonesia. Nah, saya maunya ya waktu itu masih Eka Sitorus ya. Sampai saya datengin dia, sampai saya datengin semuanya lah. Beberapa orang yang saya bilang hebat, ada Deddy Miswar, ada Meriam Lina, ada Christine Hakim, semua punya teori yang beda-beda. Ada Sujoy Teojo. Jadi semuanya itu memang saya orang haus ilmu, tapi dengan adanya bekal itu, nah mulai saya pede dengan istilahnya kemampuan, tapi tetap nih belum ada sarana saya untuk latihan benar, baru cuman di depan, dan sedangkan saya nggak di depan kaca juga ya, cuman mengikuti apa emosinya si pemain-pemain tadi tuh yang di situ, cuman saya udah latihan istilahnya. Jadi lebih ke autodidak. Yes. Nah, barulah ada sinetron tuh, sarananya mulai jelas nih untuk iniin. Tapi saya sudah punya bekal. Kalau orang udah punya bekal, mungkin juga pelajaran buat orang-orang lain. Ketika kita mau ada satu yang tujuh itu, memang kita itu harus haus ilmu. Tapi ketika kita ada bekal, itu PD-nya jauh. Karena waktu dulu itu saya cuma main gara-gara ditawarin dan gampang banget. Mau main di sini, ya udah kamu dapat ya. Ya jadi nggak, istilahnya untuk belajar pun saya ya nanti aja deh gitu loh. Tapi ketika kita memerlukan pekerjaan itu tahun 2005, barulah saya mulai belajar dari A sampai Z. Nah, itu juga sebenarnya singkat banget untuk saya bilang, ketika saya udah mulai booming seperti itu, ada yang namanya sindrom bintang. Kalau sindrom itu kan kita kayak istilahnya one of the top ya gitu ya, bilang. Dan orang-orang mulai butuh tuh ke kita, mulai kita ngedongak. Yang menegur itu adalah teman-teman baik saya. Dia bilang, info lo berubah ya sekarang, padahal kita sendiri nggak ngerasa. Nah, itu sangat bahaya. Nah, itu makanya sekarang itu alhamdulillah ya, pas
banyaklah pujian mengenai YouTube ke saya ini. Jadi kalau saya tuh sekarang lebih istilahnya bercermin jangan pernah sampai kejadian seperti itu lagi. Makanya saya tuh kenapa saya turun ke bawah supaya itu lumer semuanya. Pujian itu lumer semuanya. Jadi saya kadang-kadang pujian itu saya nggak mau terbang karena pujian, tapi nggak mau istilah terpuruk karena hinaan. Humble lah ya. Insya Allah. Iya. Jadi gini, penonton mungkin gini. Tadi kita udah bisa mengambil sedikit menggarisbawahi bahwa Baim ini pernah masuk ke dunia entertainment awal-awalnya, kemudian muncul rasa tidak percaya diri. Apa yang dilakukan oleh Baim adalah kembali memotivasi diri, yaitu dengan belajar sendiri ya. Betul. Ngambil referensi, belajar sendiri, mungkin dengan ikhtiar dan doa. Betul. Ya kan? Itu nomor satu. Nah, itu yang jadi membuat Baim bisa ngelawan rasa ketakutan depan kamera. Tapi tentunya ya seperti tadi Baim katakan, di Indonesia itu buku-buku atau sekolah acting zaman itu nggak banyak. Nah, itulah di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Hoki ini akan berjalan bareng dengan kerja keras. Betul. Ya kan? Padahal kita tahu udah pernah quit nih, udah pernah mundur nih, udah pernah ini, tapi mungkin dengan mundurnya ada rasa nggak nyaman ya. Betul. Nah, kayaknya gue mesti lakuin sesuatu, gue mesti punya bekal. Tapi waktu itu juga balik gara-gara tidak punya apa-apa lagi tuh, punya duit. Kayak memang orang tuh memang harus dirasain di bottomnya dulu ya, baru dia akan ngedobrak istilahnya. Betul. Gara-gara itu saya, kita coba lagi gitu loh. Iya. Akhirnya kemauan itu terbuka jalannya ya, karena ada kemauan keras ya. Oh itu juga pelan-pelan. Tapi memang Allah tuh memang kayak melihat hasil kerja keras kita ya, bukan melihat dari mana kita akan mendapatkannya. Makanya saya bilang tadi tuh awalannya doang. Ada juga restoran. Oh iya, ada. Restoran lebih gila lagi ceritanya. Kenapa? Maksudnya itu kategori sukses atau gagal? Gagal malahan. Oh ya? Iya. Situ saya bangkrut, ada hutang sekitar 1,5 M waktu itu. Terus juga fitnah. Orang-orang bilang saya nipu, teman-teman deket ini, itu gak enak banget. Itu beban banget, itu gue gak ngelakuin tapi dibilang kayak begini ya, dan orang-orang kenapa percaya ya gitu loh.